fil amril azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kalian sedang mengalami urusan-urusan yang besar, masalah-masalah yang besar yang membuat kalian merasa nggak mampu menghadapinya, membuat kalian merasa hampir berputus asa, maka katakanlah, ini wirid lagi nih, hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang pernah mengatakan kalimat ini dan mendatangkan keajaiban? Yang pertama kali mengatakan kalimat ini, yang kita tahu sejarahnya, mungkin ada yang lain, tapi yang terkenal adalah Nabiullah Ibrahim. Apa masalah Nabiullah Ibrahim? Beliau difitnah, beliau dimusuhi, beliau ditangkap, beliau mau dibakar hidup-hidup. Itu kurang besar apa masalahnya? Mau dibakar hidup-hidup. Sehingga Nabi SAW mengatakan, akhir dari wiridnya Ibrahim di dalam api. Berarti wiridnya banyak nih. Cuman yang dinotis oleh Nabi, akhir dari ucapannya Ibrahim di dalam api itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita sendiri kita bilang hasbiya. Kalau kita rame-rame kita bilang hasbuna. Kalau mau mewakili keluarga, bilang hasbuna. Kalau lagi pengen sendiri aja, bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhir dari kalimat Ibrahim di dalam api itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sehingga seketika Allah berfirman kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Itulah keajaiban dari hasbiyallah, hasbunallah yang diucapkan oleh Ibrahim. Lalu diucapkan oleh siapa lagi? Diucapkan oleh Nabi dan para sahabat ketika terjadi perang Uhud. Jadi ketika terjadi perang Uhud kan kaum muslimin mengalami musibah besar kan. Saya nggak mau bilang itu kalah karena Nabi nggak pernah kalah perang, cuman musibah. Namanya musibah Uhud namanya, bukan kekalahan Uhud. Ketika Nabi dan para sahabat mengalami musibah Uhud, Nabi sendiri kan kena tombak kan di rahamnya, berdarah sampai Nabi tampung darahnya. Kenapa Nabi menampung darahnya dengan tangan beliau? Karena kalau setetes saja darah Nabi jatuh di tanah, maka akan runtuhlah langit dan bumi ini. Saking cintanya semesta kepada Rasulullah. Sehingga karena Nabi takut semesta ini akan runtuh karena marah, Nabi tahan, Nabi tampung darahnya jangan sampai jatuh di tanah. Kemudian para sahabat, ada yang putus tangannya, ada yang buta matanya, ada yang nancap anak panah dalam perutnya yang belum bisa dicabut, ada yang kehilangan suaminya, ayahnya, pamannya, dan 2 putranya sekaligus. Siapa dia? Ummu Umarah, perempuan yang kehilangan 5 orang tercintanya sekaligus dalam perang Uhud. Ayahnya, pamannya, saudaranya, kedua putra, suaminya dan putranya. Semuanya dia kehilangan mereka semuanya. Ummu Umarah, dia sendiri mengalami luka sampai 36 bekas luka di tubuhnya, dengan sayatan pedang, dengan tombak, dengan panah, dengan segala macam. Dia habis tuh badannya, 36 luka. Bukan luka yang gores doang, yang kita kalau goresnya dikit perbannya sampai ke sini. Cuman gores di sini doang, perbannya sampai. Lo kenapa? Gue lagi cedera nih. Malah cuma segini. Ummu Umarah 36 jenis luka. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Ummu Umarah, bagaimana dengan tubuh kamu? Bagaimana dengan luka kamu? Kata Ummu Umarah, nggak ada masalah dengan lukaku. Bagaimana Rasulullah? Saking cintanya Ummu Umarah kepada Rasulullah. Wahai Ummu Umarah, kami ikut berduka cita atas kematian ayahmu. Nggak apa-apa dengan ayahku. Bagaimana Rasulullah? Wahai Ummu Umarah, kami berduka cita atas kematian suamimu. Nggak apa-apa dengan suamiku. Bagaimana Rasulullah? Wahai Ummu Umarah, kami berduka cita atas kematian 2 putramu. Gak apa-apa dengan putra-putraku. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah. Cintanya mereka kepada Rasulullah. Banyak kisah tentang kepahlawanan Uhud itu luar biasa.